Kita berdoa, kasih karunia bagi kamu sekalian dan damai sejahtera dari Bapa di surga dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat Korintus dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, nas ini menekankan bagaimana kita membuka hati dan teguh dalam iman. Rasul Paulus sangat prihatin dengan kasih karunia Allah yang disia-siakan oleh jemaat Korintus, karena beberapa dari mereka telah semena-mena atas dirinya sendiri dan kasih Kristus tidak lagi erat dalam hubungan mereka. Kasih Kristus tidak lagi erat dalam persekutuan mereka. Bisa kita baca misalnya dalam 2 Korintus 6 ayat 1. Sikap mereka gampang mengabaikan kehidupan imannya, gampang mengabaikan imannya sehingga tidak konsisten, terbuang sia-sia. Menjelaskan bahwa iman mereka belum kokoh meskipun mereka tidak menolak Kristus Tuhan sebagai juru selamat. Di kota Korintus, di tanah yang ramai, terkenal dan maju dan kaya, kasih karunia Tuhan menjadi tidak berharga. Oleh karena itu, mereka harus bersedia membuka hatinya selebar-lebarnya. Oleh karena itu, mereka harus bersedia membuka hatinya selebar-lebarnya. Ayat ini mengajak kita untuk tidak menjalin hubungan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Kata seimbang di sini berarti bahwa spiritualitas kita tidak tercemar dari dunia. Bukan hanya mengenai pernikahan dengan yang tidak satu iman atau orang tidak percaya, tetapi kita harus memisahkan diri dari dunia dan pergaulan dengan orang jahat supaya kita tidak turut melakukan segala macam kejahatan. Sebab tidak ada persekutuan antara kebenaran dan kedurhakaan, dan tidak ada persekutuan antara terang dan gelap. Manakala kita terlalu bebas bergaul dengan orang-orang jahat atau orang-orang yang licik, iman percaya kita bisa terkontaminasi sehingga begitu gampang mengabaikan kepercayaan kita kepada Kristus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, begitu banyak pengaruh dunia yang dapat merusak kekudusan dan iman kita. Bisa dari pergaulan, bisa soal orientasi hidup dan sebagainya. Oleh karena itu, kita harus membuang jauh-jauh segala hal yang dapat merusak hubungan kita dengan Tuhan. Oleh karena itu kita dipanggil untuk menjaga kemurnian iman kepada Tuhan kita Yesus. Sekaranglah saatnya. Kita bersedia dan siap untuk menjauhi kebiasaan-kebiasaan yang sia-sia dan perilaku yang tidak terpuji. Semoga hati yang terbuka terlihat dalam diri kita masing-masing dalam menyebarkan Injil kita.
Semoga Roh Kudus menguatkan kehidupan kita untuk menjaga iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kiranya Tuhan membukakan hati kami selebar-lebarnya dan harus menjaga diri dengan baik atas segala pengaruh-pengaruh dunia yang begitu kuat untuk mempengaruhi hidup kami supaya jauh dari Tuhan atau tidak seturut dengan firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami senantiasa kuat menjalani kehidupan ini atas segala tuntunan dan penyertaan Tuhan, supaya iman kami tidak goyah, supaya iman kami tidak terkontaminasi oleh pengaruh dunia ini. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu di pagi hari ini atas segala aktivitas dan pekerjaan mereka yang sangat sibuk. Kiranya Tuhan berkati dan berikan kekuatan dan kesehatan untuk melaksanakan tugas-tugas mereka. Dalam Yesus Kristus dengarkanlah doa kami. Amin.